Salam ngarit pemirsa, kali ini saya datang di Istana Kambing ini. Ini luar biasa kandangnya. Halo Mas. Halo. Mas, nama siapa Mas? Pak Sudarno alias Gombloh. Kok bisa alias Gombloh? Iya, dari kecil dipanggil Gombloh kok. Terkenalnya Gombloh gitu aja. Terkenalnya? Iya. Ini apa, dusun apa, desa apa, kecamatan mana, kabupatennya? Ini Desa Tulungete, Kecamatan Gunung Suge, Kabupaten Lampung Tengah. Kabupaten Lampung Tengah. Iya. Sudah, ini kandangnya kok di samping rumah besar lagi. Iya, Pak. Emang ke belakang nggak cukup? Nggak ada tempatnya, Pak. Hah? Nggak ada tempatnya. Nggak ada atau nggak cukup? Nggak ada tempatnya. Pak, ngomong-ngomong ini sebenarnya sudah berapa tahun menggeluti ternak kambing? Saya menggeluti sekitar 5 tahunan, Pak. 5 tahun? Iya, setiap Lebaran Haji kita bongkarnya. Ini berarti penggemukan semua? Iya, penggemukan. Kapasitas, ngomong-ngomong, segini gedenya berapa? 50 ekor, Pak. Segini cuma 50? Iya, iya. Nggak mampu ini 100? Insya Allah tahun depan, Pak, bikin lagi belakang. Belakang? Nah, kalau ngomong tahun depan, itu mau bikin lagi, berarti penggemukan itu enak, Mas? Dibilang enak-enak, dibilang enggak, yang jelas kita buat. Yang jelas gini, kambing itu kan punya rezeki sendiri setiap harinya. Kalau kita itu, kalau saya hitung-hitung itu kambing satu itu per bulannya itu 100. Kalau kita bagi dikali 1 bulan, kalau kita 50 ekor, berarti kita 5 juta dari kambing. Per bulannya? Per bulannya. Lah untuk pengeluarannya? Pengeluarannya kita 1 bulan itu 1.200.000. Beli sentrat, beli onggok, beli dedek. Terus kita dari sawah kita pulang bawa penghijauan, misalnya daun singkong, kena rumput, gitu aja. Ngomong-ngomong ini, ya, ternak kambing bisa nggak sih dijadikan tulang punggung kebutuhan kita bulanan? Bisa, bisa. Bisa? Bisa, Pak. Bukan sampingan? Bukan sampingan. Serius? Serius, Pak. Kita bisa jual beli jadinya. Jual beli? Iya. Jadi setiap waktu kapanpun mau dijual? Bisa. Masnya pedagang apa peternak? Penggemukan. Bukan pedagang, bukan. Peternak penggemukan? Iya. Murni? Murni. Terus dapatnya kambing-kambing ini dari mana? Dari kawan-kawan, nganter. Oh, Mas, ini harganya belinya satu-satu apa sekaligus? Satu-satu, Pak. Yang ini berapa? Itu modal 11. Sekarang udah 5 bulan, berarti kita kalau ada orang beli, ya sekitar 16-an. Ini? Kita per ekor 100 per bulan. Per bulan? Ya. Ini sama 11? Iya. Atau semuanya ini memang diambil harga 11? Ya, rata-rata segitu. Ini di sini sudah 5 bulan? Ya. Berarti kalau 12 bulan ya 1.200.000. Emang nggak bisa lebih, Mas? Itu dibikin pressnya aja lah, bikin netnya aja lah. Oh. Kalau lebih kita ya Allahu a'lam. Atau memang sudah dipatok kalau sebulan itu hanya bisa 100.000? Ya, 100. Ini yang bikin 1 bulan 100.000 siapa? Hitung-hitungan saya, Pak. Saya hitung pakai buku lah. Kita hitung terus. Ternyata ketemunya kayak gitu loh, Pak. Selama 5 tahun ini? Iya. Pernah ngalami banyak kematian? 1 kali. Sebabnya? Sebabnya apa itu namanya? Ininya bengkok. Itu jatuh, terus nggak bisa ditolong. Bengkoknya itu karena jatuh? Iya, karena jatuh. Loncat dari ini. Kandang? Kandang. Patah berarti ya? Oh. Penyakit, kalau di penyakit, Mas? Kalau penyakit, menurut saya gini, kita itu harus setiap hari harus kita teliti satu persatu. Waktu ngasih minum misalnya, diperhatikan. Waktu makannya diperhatikan. Kalau makan, temil, terus mundur, itu berarti kan pasti demam.
Itu cepet-cepet kita suntik pakai LA. Terus? Siapa lagi ya Pak ya? Mencret. Kalau mancet kita cuma pakai Domek Pak, diminumin aja Pak. Domek? Iya. Obat manusia ya? Iya. Oh, beli di warung? Di warung. Sakit mata? Sakit mata Domek juga. Oh, dileletin? Pakai apa tuh? Minyak? Minyak. Campur minyak Ya. goreng? Ya, minyak goreng. Ini semua modal 11? Ya, rata-rata 11 Pak. Ada nggak yang modal 15, modal 14? 15 yang mana ya? Sejak beli? Nggak ada? Nggak ada Pak, rata-rata segitu Pak. Nanti masalah penjualan Mas, Ya. susah nggak penjualannya? Waduh Pak, kalau waktu lebaran haji itu kurang-kurang barang Pak. Hah? Kalau lebaran haji itu kurang-kurang barang. Kurang-kurang barang? Iya. Yang ngambil ke sini? Iya. Yang dari Palembang, yang dari Jambe, yang dari Bangka, Batam. Bos-bos besar ke sini semua Pak. Ke sini? Iya. Langsung ke peternak? Iya. Negosiasinya gimana? Ya kita negosiasi dilihat dulu. So, ini berapaan? Ya udah klub ya udah berangkat. Bayar? Bayar berangkat. Nggak ada nanti? Nggak ada. Itu sistem cash semua ini Pak. Sistem cash? Iya. Timbang atau jogrok? Jogrok Pak. Kenapa Mas nggak berani timbang? Kalau timbang, kalau laki-laki kalah Pak. Kalahnya di? Di berat. Kalau perempuan nah baru kita ketemu Bobotnya? bobotnya. Sebab Emang gini, kalau laki kan misalnya harga 1.000, perempuan harga cuma harga 500 gitu loh Pak. Oh, betina hanya 500 Iya. per anggapan perkiraan. Perkiraan gitu. Sehingga pejantan tetap kalah Tetap bobot. kalah bobot. Kalau ternak apa kalahnya Mas dibandingkan penggemukan? Kalau sebenarnya itu menang di ternak, di branding sebenarnya Pak. Tapi kan kalau aku pribadi terlalu menjelimet. Yang ngurusin anaknya nanti kecepet, nanti mati kita menjadi dongkol. Kalau aku Jengkelnya breeding itu di mana? ya itu Pak, kadang-kadang anaknya yang lumpuh lah, yang kecepet lah. Kalau aku pribadi saya kurang telaten lah intinya gitu aja lah. Kurang telaten, malah bikin marah. Bikin marah. Jadi emosi nanti. Jadi emosi. Tapi Masnya lucu loh, kenapa harus emosi? Ya gak tahu juga Pak. Sebenarnya kalau dihitung-hitung breeding tetap menguntungkan. Iya menguntungkan. Kelebihannya di penggemukan apa? Kelebihan di penggemukan, satu, kalau laki itu kan makannya kan sedikit Pak. Oh pasti itu? Iya beda sama perempuan Pak. Oh terus? Perbandingan 21 lah. Jadi kalau kita 50 ekor ya kayaknya santai lah Pak dan Pak. Santai? Iya, santai. Nggak begitu berat seperti breedingan. Tapi kalau makannya banyak, terus kosnya juga banyak, itu apa juga breeding menguntungkan hasil akhirnya? Tergantung anaknya Pak. Kalau anaknya itu perempuan, ya kita rugi juga Pak. Kalau anaknya keluar tuh laki, 2 gitu aja, udah baru. Kalau betina, lesu ya? Lesu Pak. Wah, bahasanya bangkrut lah. Aduh, ini saya cek lihat. Mas, kambing ini dimandikan nggak sih di sini? Enggak Pak. Sama sekali. Tapi kalau saya 1 minggu sempat pakai pastak Pak. Kandangnya? Iya. Atau dengan kambing-kambingnya? Oh, seperti dimandikan itu? Iya, shoot gitu. Ini kalau lebar berapa sih ukuran penggemukan kayak gini, kambing kayak gini? Kalau ini tak bikin 60 musuh 120 ini Pak. 60 musuh 120? 20, iya. Nah, ada nggak kambing-kambing yang belinya sama, terus tapi pertumbuhannya beda Pak? Ada Pak. Mana ini? Bukan. Mana? Ini sama ini Pak. Ini sama-sama harga 11. Tapi kan seperti itu Pak. Perkembangannya Pak. Ini lambat? Ya lambat. Sebab untuk minumnya kurang. Oh, minumnya ini kurang? Kurang. Kalau yang itu lebih dokol lah.
Kecil ya, jauh Iya, ya. jauh. Nah, itu. Ini juga lambat nggak? Ini lambat juga ini, Pak. Oh, kenapa nggak dituker? Apa? Kok lambat pertumbuhannya nggak dituker? Enggak, Pak. Kalau saya, ya apapun yang terjadi, ya itu nanti lebaran haji, Pak. Apapun yang terjadi. Iya. Yang model kayak gitu, nggak bisa nggak sih direkayasa makan obat? Bisa, Pak. Pelan-pelan tapi enggak skala. Makanya Bapak tadi kan bilang, ada nggak yang perlambat? Ada. Tapi ujung akhirnya dia bisa nyusul. Bisa nyusul juga sih. Bisa. Iya, kemarin kita pakai bisa vitamin, kasih obat lah intinya. Vitamin berapa bulan sekali kalau yang telat kayak gini? Kita kasih 1 bulan sekali, Pak. Berapa cc? 1 cc Di bokong apa di leher? di bokong. Nyuntiknya? Iya. Di dalam ke daging apa di kulit? Di sela-selahnya. Di antara kulit dan daging? Daging ya, Pak. Kenapa nggak masuk ke daging aja? Jangan, Pak. Kenapa? Mati, bahaya? Bukan bahaya, karena menurut saya itu bahaya. Oh, walaupun vitamin bahaya? Iya, vitamin bahaya. Sebab darah itu kan dari di tengah-tengahnya kulit dan daging itu, Pak. Lalu itu. Kalau ini kan kambing kacang ya? Ya, Gimana harganya nanti di akhir? di akhir sama juga, Pak, hitungannya, Pak. Sama? Sama. Katanya murah. Enggak, tetap sama, Pak. Bagi peternak itu tetap per bulannya 100. Tetap. Kan besarnya lambat dia. Iya. Tapi nanti tetap sama besaran. Diborong gitu. Diborong. Mau segini Ya. gitu. Oh. Kita mainnya main root, Pak. Nggak 1 per 1. Pernah nggak ngitung kalau dijual sedikit-sedikit usulnya lebih banyak untungnya? Pernah ada misalnya masjid sini ngambil 5 ekor, masjid sana 5 ekor, itu mah lebih gede. Nggak sekaligus Nggak rut-rutan? sekaligus ya. Kalahnya rut-rutan nggak bisa untung besar? Ya. Kalau sabar jual 3, 4, 5 bisa. Bisa lebih dari 100 per bulan lah hitungannya gitu. Lebih dari 100 per bulan? Kalau ini, Mas, Iya. kotoran difungsikan apa sekarang? Kalau saya pribadi, saya bawa ke sawah sendiri, Pak. Untuk sawah sendiri? Iya. Yang sampingan sawah apa kambing? Yang sampingan. Kambing buat sampingan, sawah juga buat tambahan hasil. Terus yang pokok mana? Yang pokok kita, Pak, bisnis di luar lah. Apa? Banyak kok bisa saya, Pak. Kalau serba dari kambing kebutuhan bulanan emang nggak bisa? Bisa sih, Pak. Kita jual beli. Tetap jual beli? Iya. Kalau penggemukan atau ternak nggak bisa? Nggak mencukupi lah, Pak. Nggak mencukupi? Nggak mencukupi. Walaupun saya penggemukan 100 nggak mencukupi? Kalau besar iya. Kalau besar? Iya. Kalau 50? 50 juga bisa sih, Pak. Tapi tidak, pasti modal habis? Iya. Ya istilahnya mungkin kan kalau 50 sekali plus, kalau kita per bulan itu 100, berarti kan 5 juta. 5 juta? Ya, cari lagi. Ya gitu tuh kalau mau kayak gitu. Kalau mau kayak gitu ya? Oh, jadi paling efektif ini ditabung, Ya. hasil juga ditabung, kita tetap kerja di luar? Di luar. Gitu, efektif. Ini buat tabungan lah intinya. Buat tabungan. Nah, kalau sudah tabungan banyak, buat apa? Hah? Ya namanya orang hidup itu banyak Pak, angan-angan, Pak. Hanya angen-angen. Ya kemarin alhamdulillah udah daftar, udah. Daftar haji? Iya. Serius? Alhamdulillah. Terus kemarin tahun kemarin ini istri minta mobil, udah kebeli, kita beliin. Mobil? Iya. Dari mana mobil itu duitnya? Dari kambing, Pak. Serius? Serius. Murni? Murni. Tidak ada dari sawah? Nggak ada. Murni dari kambing? Saya kemarin bongkar 50 ekor, dapatnya 120, Pak. Modal atau untungnya? Semua. Modal plus untung. Dapatnya 20. Modal kambing yang tahun kemarin berapa? 48 juta. 48 Iya. juta.
Berarti 100 lebih? Iya. Weh. 1 tahun. Empuk, Mas. Iya, namanya usaha, Pak. Yang penting kita nikmati aja. Waktu kambing kan punya, aku bilang tadi punya rezeki sendiri setiap hari. Kalau hitungan harian, kambing satu ini 3.000, Pak. 3.500. Makan atau hasil? Hasilnya. Upahnya kita ngarit lah bahasanya gitu. Itu 3.500 per hari. Per hari? Ya. Per ekor per hari? Per hari. Itu 3.500. Kalau kita terserah kita punya kambing berapa, monggo dihitung dan dilaksanakan untuk pengemukan, monggo. Nanti lah ketemu. Nanti ketemu. Iya. Yang beli onggok. Ya. Ampas singkong itu ya. Terus apa lagi? Konsentrat. Dedek. Bekatul. Terus? Ya, udah. Cuman itu, Pak. Daun singkong beli? Daun singkong kita nyari di, ya ini tadi. Anunya bawa ke kandang kan singkong tendulannya. Itu nanti kita bawa pulang daunnya. Oh gitu. Ini daun singkong basah kayak gini aman? Aman, Pak. Nggak pernah keracunan? Nggak pernah keracunan. Apa sebabnya kambing keracunan sebenarnya? Yang penting kita makan, kalau ngasih makan daun singkong basah itu jangan lebih dari jam 5 nyampe maghrib. Itu paling bahaya. Jam 5 sore sampai maghrib. Di luar itu? Monggo. Aman? Aman. Kalau menurut saya gitu. Tidak perlu dijemur? Nggak perlu dijemur. Basah pun langsung? Langsung. Kalau metik bagusnya jam berapa? Ya setelah embun nggak ada lah. Oh berarti pagi jam 8? Jam 8, setengah 9 lah ya mungkin ya. Tergantung cuaca lah. Penyimpanan daun singkong basah tidak digiling taruh mana? Biar awet berhari-hari. Taruh di apa ya? Di raraan apa ya namanya ya? Nah, raraan aja kita udah. Ditumpuk aja? Ditumpuk aja. Yang penting tidak kehujanan? Ya. Gitu. Tidak busuk dia? Nggak busuk, Pak. Ya mungkin satu tumpuk mungkin 3 hari habis toh, Pak. Habis ya? Iya. Cari lagi yang baru kan gitu loh. Cari. Nah, Mas. Kalau trik khusus sebenarnya ada nggak, Mas? Agar kambing sehat. Sejauh ini dialami Masnya. Dilakukan. Trik khusus sehat. Terus milih bibit yang bagus kayak apa, yang jelek kayak apa? Kalau saya itu kan, kalau trik pengemukan untuk itu ya itu tadi. Asal itu supayanya gimana itu kambing itu minumnya kuat, pasti dia cepat. Caranya kuat? Itu kalau kuat, daun singkong itu dijemur sampai kering, itu dikasih makan, itu pasti dia haus. Minumnya kuat? Iya, Pak, pasti kuat itu, Pak. Tapi kalau pernah nggak coba pilih bibit-bibit yang bagus-bagus? Kalau menurut saya itu yang bagus itu gimana ya? Kakinya itu yang besar, ekornya itu ke atas, mekrok, apa sih bahasa mekrok? Itu pasti bagus itu, Pak. Pasti bagus. Itu tandanya sehat ya. Iya, tandanya sehat itu. Makasih, Pak ya. Oke, ini Pak, desa apa namanya, Pak? Desa Tulungite, Pak. Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. Oh, makasih Mas ya. Ya, sama-sama. Sebagai tanda cinta kita kepada ternak, di akhir-akhir percakapan ini saya dengan Masnya intinya bahwa ternak kambing ataupun penggemukan sendiri belum ada rumusnya rugi kalau kita memang benar-benar tekun. Terus kemudian kita benar-benar perhatian terhadap kambing. Persoalan tangan-tanganan, nasib-nasiban, atau kita layak atau cocok atau tidak, itu hanya mitos. Betul. Terus kemudian berkaitan dengan pakan, membeli ampas singkong saja di sini hanya dengan kotoran saja ini bisa tercukupi. Nah, ini per hari 3.500. Belum yang hitung-hitungan yang lainnya. Ini tadi sudah disebutkan keuntungan luar biasa. Memang cenderungnya ini yang perlu kita waspadai ya untuk peternak. Tanda-tanda mencret yang bisa menyebabkan kematian. Mencret itu ada 2. Yang parah itu kalau mencretnya itu sampai warna kuning dan keluar darah. Itu bisa mati, menyebabkan kambing kematian. Mencret itu disebabkannya dari mana?
Karena mencret itu kan urusan perut, berarti urusan pakan. Ini urusan mencret harus diwaspadai. Terus kemudian berkaitan dengan kejang-kejang gini ya. Kejang-kejang, mati kaku, yang sering itu kan breeding ya. Breeding anakan umur 1, 0 sampai 2 bulan, 3 bulan itu bisa mati kaku. Iya, itu paling jengkel ya itu. Itu sebabnya apa? Sebabnya amoniak. Sebabnya bau kandang naik ke atas, sirkulasinya tidak mencukupi untuk membuang gasnya sehingga masuk. Tuh. Nah, itu bisa bisa kejang-kejang. Selain itu, bisa sebab faktor yang namanya awalnya anaknya itu tali pusarnya itu bermasalah. Kalau tali yang bermasalah itu tali pusar, coba aja nanti walaupun di luar itu kering, di dalam pasti ada benjolan segini dan dipencet itu darah. Kalau mencoba untuk dilacak penyakitnya apa. Kalau selain itu ya kejang-kejang terus lain sebagainya tadi berkaitan dengan gas amoniak, apalagi paru-paru. Kalau paru-paru, penyakit kambing itu bisa terserang paru-paru, dia tidak langsung mati. Dia masih bertahan lama, terus lama, begitu sudah akut, biasanya dia langsung mati mendadak. Nah, bisa dipastikan, bisa dicek, bisa dipelajari, cobalah di dalamnya dibuka. Mungkin paru-parunya itu mengecil atau kering, merah, warnanya merah, paru-parunya bisa kering atau kecil, itu akibat gas amoniak yang masuk dihirup setiap hari, dan ini tidak diantisipasi oleh peternak. Makanya ini sirkulasinya bagus, dari depan ada, dari samping ada. Dan saya datang ke sini juga ini nggak bau, kohenya nggak bau. Ini menunjukkan sehat. Sekali lagi kandangnya kokoh. Kalau ngomong mewah sih tidak, tapi ini menunjukkan memang ini sudah lama. Di saat mungkin 5 tahun yang lalu ini bagus banget. Karena ini udah berjalan, tapi kayunya hebat ini. Kayunya hebat, kuat, kokoh, perawatannya bagus. Sukses untuk semuanya, sukses. Bisa ngikuti beliau, bisa ngikuti caranya beliau, bisa ngikuti ilmunya beliau untuk mendapatkan kesuksesan ternak kambing. Terima kasih.